Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan nafas kehidupan. Dan hari ini marilah kita memulai hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, ya Tuhan kami bersyukur kepada-Mu. Begitu besar pertolongan-Mu yang terus Engkau tunjukkan, Engkau nyatakan kepada setiap kami. Kami hidup, kami ada sampai hari ini. Semua karena kasih karunia daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tetap menopang kami. Dan kami mohon kiranya Tuhan yang terus menolong kami. Pada hari ini kami ingin membaca dan merenungkan firman. Karena itu mohon Tuhan, tolonglah kami oleh Allah Roh Kudus untuk menerangi hati kami, sehingga kami mengerti dan memahami serta mampu melakukan firman. Tuhan tolonglah kami dan ampunilah segala dosa kami, sucikan kami oleh darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, saya ambil di dalam 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-14 sampai dengan 23. Saya bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, "Ketahuilah, roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah Tuanku, menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman." Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, "Carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku." Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, "Sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia." Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, "Suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu." Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing. Maka dikirimkannyalah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud, anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya, dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, "Biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya." Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan. Dan saya memberikan judul renungan pada hari ini, yaitu di dalam ayat 18 bagian terakhir. Tuhan menyertai dia. Karena Tuhan menyertai. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang berpikir bahwa kemampuan yang mereka kuasai itu diperoleh dari pengalaman atau dari kekuatan atau karena mereka belajar. Banyak orang berpikir demikian. Nah, saudara, karena pikiran seperti itu, maka orang-orang ini cenderung memandang diri mereka tinggi, cenderung memandang tinggi diri sendiri. Nah, hal ini
mengakibatkan kesombongan, bahkan merasa tidak memerlukan Tuhan di dalam hidup mereka, karena mereka merasa paling hebat, paling pintar, paling banyak kemampuan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, apakah benar segala kemampuan yang kita miliki itu kita peroleh karena usaha kita semata-mata? Kita dapatkan karena kita telah belajar semata-mata. Saudara, saya percaya bahwa tanpa penyertaan Tuhan, maka hidup kita tidak bisa seperti sekarang ini. Tanpa pertolongan Tuhan, maka hidup kita tidak ada apa-apanya. Saudara, kalau kita memiliki kemampuan, kalau kita memiliki harta kekayaan, kalau usaha kita bisa maju, itu bukan semata-mata karena kita hebat, bukan karena kita bisa membuat langkah-langkah apapun untuk bisa menghindari berbagai hambatan, berbagai yang merintangi, ataupun yang membuat usaha ini macet. Bukan, saudara. Tetapi ingat, ada tangan Tuhan yang tidak terlihat, yang bekerja, menyertai, dan memberkati kita. Ada tangan Tuhan yang menopang. Itu harus kita ingat dan kita yakini akan hal itu. Saudara, belajar dari Daud. Daud adalah seorang yang Tuhan berikan kemampuan yang sangat luar biasa. Ia bisa menggembalakan domba. Ia juga bisa bermain musik kecapi. Ia pandai bicara seperti yang dikatakan oleh hamba dari Saul ini. Bahkan ia adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Bukan main, saudara. Kemampuannya itu bermacam-macam. Luar biasa. Bukan hanya itu. Secara fisik dikatakan Daud juga elok, tampan, dan gagah dalam penampilannya. Saudara, bisa dikatakan Daud ini adalah pribadi yang sempurna, sosok yang sempurna. Namun demikian, saudara, yang menarik adalah penilaian orang lain terhadap dirinya bukan berdasarkan kehebatan dan kemampuannya semata-mata, tetapi ia dinilai dari sisi kerohaniannya juga. Coba kita perhatikan, saudara. Hamba yang diminta oleh Raja Saul untuk mencari seorang yang bisa menghibur dirinya itu berkata demikian. Dan Tuhan menyertai dia. Dia di sini adalah Daud. Saudara, kata menyertai punya makna yaitu berjalan bersama. Artinya, saudara, bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan Daud. Dan Tuhan selalu berjalan bersama Daud. Kemanapun dan apapun yang dilakukan oleh Daud. Kok bisa demikian? Saudara, inilah yang luar biasa. Ketika Tuhan berjalan bersama Daud, pasti ia akan berhasil. Karena apa? Karena Tuhan selalu siap menolongnya. Karena Tuhan menyertai dia. Nah, inilah yang ada pada diri Daud. Saudara, kita juga sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita adalah anak-anak Tuhan. Dan harus yakin dengan iman bahwa Tuhan pun selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan pun menyertai kita. Dan karena Tuhan berjalan dengan kita, maka kita bisa mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dalam hal apapun, sehingga kita berhasil. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita pasti berhasil. Ini bukan berarti, saudara, tidak ada tantangan, tidak ada hambatan, tidak ada perjuangan. Bukan. Tetapi dengan beserta dengan Tuhan menyertai kita, kita dapat menghadapi semuanya itu. Dan kita akan berhasil terhadap apa yang kita lakukan. Keberhasilan kita itu terwujud bukan karena kekuatan kita, tetapi karena apa?
karena ada Tuhan yang menyertai kita. Saudara, janganlah takut dalam menjalani hidup ini. Karena apa? Karena Tuhan selalu menyertai kita. Syukurilah apa yang sudah kita dapatkan. Bersyukurlah kepada Tuhan terhadap apa yang telah kita miliki. Dan bersyukurlah kepada Tuhan karena karya Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Karena Dia mengasihi kita, dan yang lebih itu daripada itu adalah Ia telah mengampuni segala dosa kita melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, baiklah saudara kita selalu berdoa supaya melalui perjalanan hidup kita hari lepas ke sehari bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, kita memuliakan akan namanya. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya untuk terus beriman dan berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau kami masih diberikan kesempatan untuk boleh merenungkan firman-Mu pada hari ini. Dan juga kami boleh belajar bagaimana Engkau menyertai hamba-Mu Daud di zaman dulu. Dan Engkau membuat dia berhasil dalam segala hal. Dan itu semuanya Tuhan bukan karena kekuatannya, bukan karena ia mengandalkan dirinya, tetapi karena ia mempercayakan diri kepadamu, sehingga Engkau menyertai dia dalam segala apa yang ia kerjakan. Ya Tuhan, tolonglah setiap kami, tolonglah kami umat-Mu yang telah mendengarkan renungan ini, supaya kami pun juga berlaku demikian, untuk percaya kepada Tuhan, mentaati Engkau ya Tuhan, dan percaya akan penyertaan-Mu di dalam hidup kami, sehingga apapun yang kami hadapi, kami yakin dan percaya Engkau menyertai dan mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.